Paham ya? Intinya kita tengok siapa yang kita ajak bicara atau siapa yang kita ajak muzakarah itu. Paham ya? Karena ada yang sering tiang sampaikan kemarin-kemarin itu, membuka ifsa'u sirrir rububiyah kufrun. Kita menceritakan sir-sir rahasia-rahasia rohaniyah yang Allah berikan kepada kita, itu bisa menyebabkan kufur. Kita punya pengalaman-pengalaman, mungkin kita ngobrol sama teman kita, kemarin saya rasakan begini, kemarin saya dapat ini, kemarin saya pergi ke tuan guru ini, saya rasakan ini, kemarin saya amalkan ini. Itu tidak boleh. Apalagi di majelis seperti ini, itu tidak boleh. Sebagian orang itu nggak ngerti, itu belum sampai ke situ pemahamannya, sehingga apa, ditolaknya nanti malah jadi fitnah. Ada seorang ulama namanya Al-Imam Ahmad At-Tijani yang punya thariqah itu. Beliau itu pernah mengatakan, man ittala'a ala asraril ibad, siapa yang Allah buka ke atas dia mampu mengetahui rahasia-rahasia hamba. Jadi siapa yang Allah buka pintu mengetahui rahasia-rahasia hamba, walam yatakhallaq birrahmatil ilahi, dan dia belum mampu berakhlak sebagaimana akhlaknya Tuhan Allah. Maksudnya ada orang tuh diberi muka syafah, ngelihat si fulan ini, oh ini wahana jarak maling nih. Arak dengan pokok setiap orang ini dilihat langsung diketahui apa wahana gawe buruk no. Arak dengan orang no. Oh ini wahana gibah buruk nih, kelihatan ibu tanggi anu na. Arak muana marak bon monya tahu nah. Ada orang-orang yang Allah buka pintu-pintu rahasia di hamba itu dia tahu. Sementara dia belum bisa berakhlak seperti akhlak Allah. Allah itu kan bagaimanapun pelik dosa hamba, asal dia tidak terang-terangan, bisa diampuni enggak? Bisa. Nabi sabdakan, kullu ummati mu'afan illal mujahir, semua dosa umatku diampuni kecuali yang terang-terangan. Namun tapi jangan kita gawe, walaupun sembunyi-sembunyi, usahakan janganlah gitu. Tetapi seumpama tegawe kan dia kuat tahan hawa nafsu ente gawe itu. Selagi dia tersebar luasan sampean rubin aku ngenekan celis kana anu kanjen, nah itu tidak diampuni sudah. Tapi kalau dia diam itu bisa diampuni. Nah orang kok diitlakkan, bisa dia diperlihatkan oleh Allah, mungkin karena amalnya atau apa, rahasia-rahasia orang ini sepulan wah ngene kelihatan. Dan dia belum bisa berakhlak seperti akhlak Allah, yaitu bisa menutupnya. Dilihat orang seperti ini, seharusnya dia apa? Dia panggil, diingatkan secara semu-semu dan ini kah gawe ngene. Ini malah cerita dengan terus kena buruk ngati ngene. Nah ini gimana ini? Karena ittila'uhu fitnatan alaih, bisa jadi hal yang demikian jadi fitnah buat dia nanti. Kalau dia gak bisa jaga rahasia seseorang itu, aturnya dia panggil, nasihati sembunyi-sembunyi kah gawe ngene ditekanggo pareh si dibenci oleh, tidak apa-apa, itu malah bagus. Tapi kok itu tidak bisa dia berakhlak seperti Allah, tutupi aib orang, malah dia ceritakan Rubin Supolano ngene. Nah itu nanti bisa fitnah buat dia, wasababan li jarril wabal ilaih, dan bisa menjadi musibah buat dia. Bisa kena hukum akhirat dan juga bisa kena hukum dunia. Walaupun mungkin dia bisa lihat itu, sehingga habis berzina, terus dia ceritakan ke orang-orang, sehingga orang itu kena hukum. Nah secara hukum dunia itu nggak boleh. Orang berzina itu kalau yang jadi saksi, yang ngelihat itu harus punya bukti. Buktinya apa? Minimal 2 saksi. Kalau di hukum dunia itu disalahkan dia, walaupun dia diberi karamah ngelihatnya berzina. Ditanya mana saksimu, tidak ada, dia dihukum. Tetapi saya lihat sendiri, saya diberitahu, tidak bisa itu. Kalau hukum dunia itu harus jelas begitu. Maka jadi fitnah buat dia, nanti rusak dia di akhiratnya, juga di dunia ini akan kena hukuman. Dia nuduh orang tanpa punya bukti, jadi seperti itu.
Maka Imam Ahmad At-Tijani katakan, siapa yang Allah buka rahasia-rahasia hamba, ketika dia seorang itu dia tahu ini pernah buat ini itu, tapi dia belum mampu untuk berakhlak seperti Allah, untuk tutup aib-aib orang yang seperti itu, minimal jangan diceritakan, ya sudah diamkan aja, atau kalau mau baik lagi nasihati diam-diam, jangan kamu buat seperti itu, lebih bagus mah. Itu namanya akhlak Allah, menutupi, bukan menyebarluaskan ke orang-orang. Nah itu kok dia nggak bisa buat, maka ittila seperti itu bisa menjadi fitnah buat dia dan jadi musibah juga buat ya, paham ya? Nah, jadi yang bernama ilmu-ilmu yang wahbiyah itu, entah dari kita atau dari siapapun murid mungkin, karena murid itu banyak juga yang diberikan kelebihan ketimbang daripada guru. Jadi nggak semua kedudukan seorang